Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Di sini di reviewnya pasangan satu gender ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, ya seperti biasa kita bertemu lagi namun secara daring ya. Karena juga masuk bulan Ramadan ya, harusnya di sini juga menonton video ini waktu lagi puasa ya. Udah sudah iftar ya. Oke, video ini officially harusnya ditonton tanggal 20 Februari, ya tepatnya hari Jumat, dan kalau ditonton hari Sabtunya, kita seningan, tentunya pertemuannya seperti biasa, namun saya ganti melalui video ya, di sini ya. Jadi biar pertemuannya kita efektif ya, dan materinya tetap bisa dikejar ya. Oke, seperti biasa, mari kita mulai agenda kegiatan hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga mudah untuk diletakkan. Dan apa yang tadi bisa dimulai. Ya, berdoa bisa diceritakan ya. Nah, dari hal ini adalah tentang struktur molekul ya, Wi. Jadi bisa dilepaskan kalkulatornya karena tidak akan memerlukan kalkulator sama sekali ya. Dari awal sampai akhir. Tapi tabel periodik tetap diperlukan ya. Jadi bisa Ibu siapkan catatannya, keluarkan buku, kertas, dan tabel periodiknya karena akan kita gunakan secara dominan ya mulai saat ini hingga ke depannya. Oke, nah pertama-tama saya mau bahas dulu terkait PR-nya ya. Ya, saya mau bahas dulu terkait PR-nya. Ini ada beberapa PR yang saya minta kerjakan waktu itu ya. Itu sudah ada grup-grupnya. Jadi kalau saya lihat grup yang pertama ini adalah simple molecule ya. Saya cuma minta untuk gambarkan struktur Lewis-nya ya. Jadi saya contohkan untuk yang pertama secara sederhana CH4 itu cukup begini saja strukturnya ya. Oke, sederhananya begini ya. NH3 struktur Lewis-nya itu begini ya. H2O itu struktur Lewis-nya seperti ini. SiF4 struktur Lewis-nya seperti CH4 tadi ya. Cuma masing-masing atom substituennya itu memiliki pasangan elektron bebas. Ya. Dan NCl3 struktur Lewisnya sebagaimana berikut. Ya. Seperti NH3, tapi masing-masing atom substituennya itu memiliki pasangan elektron bebas. Ya. Oke, ya. Nah, ini semua pada dasarnya sesuai dengan kecenderungan golongan dan muatan ya. Waktu itu kan saya sempat cerita tadi ya, sesuai dengan golongan yang spesial, yaitu golongan A, ya, sama yang B itu juga spesial ya. Golongan A yang banyak keteraturannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, ternyata yang cenderung berikatan secara kovalent itu adalah hidrogen pada golongan satu dengan membentuk satu ikatan, kemudian golongan 4 ya, dengan membentuk 4 ikatan, kemudian golongan 5 dengan membentuk 3 ikatan, golongan 6 dengan membentuk 2 ikatan, dan golongan 7 dengan membentuk satu ikatan. Nah, ini kecenderungannya dari mana? Ya, kecenderungannya dari elektron valensinya sendiri. Ya. Elektron valensinya kan sesuai dengan golongan nih. Jadi kalau saya singkat itu, elektron valensinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, supaya dia patuh aturan oktet dan duplet gitu ya. Untuk golongan satu supaya dia patuh duplet, maka dia perlu nambah satu elektron lagi kan dengan cara membentuk satu ikatan nanti. Golongan 4 perlu nambah 4 elektron lagi. Golongan 5 perlu nambah 3 elektron lagi. Golongan 6 perlu nambah 2 elektron lagi. Dan golongan 7 perlu nambah satu elektron lagi. Dengan cara berikatan. Jadi semua ini sesuai. Karbon ikatannya harus 4 karena golongan 4, hidrogen ikatannya harus 1 dengan golongan 1 ya. NH3 sesuai, N harus ikatannya harus 3, H ikatannya harus 1, O ikatannya 2, Si ikatannya 4 kan satu golongan sama karbon ya.
Dan F tangannya satu, ikatannya satu, Cl ikatannya juga satu ya. Ini adalah simple molecules ya. Nah, saya rasa belum ada masalah di sini ya. Nah, masalah akan beranjak ketika kita mulai lari ke polyatomic ions ya. Nah, struktur dari polyatomic ions contohnya PO4 3 kita harus mencari siapa saja atom pusat dan atom substituennya. Kemarin kan saya munculkan istilah substituen itu ya. Jadi misal di sini ada A, ya, ketika atom pusat ini berikatan dengan suatu substituen, ya saya misalkan X lah gitu ya. Maka yang disebut dengan A ini adalah istilah untuk atom pusatnya. Kemudian X ini adalah kita sebutnya sebagai atom substituen. Jadi atom yang mengikat langsung sama atom pusatnya, substituen gitu ya. Ciri-ciri dari atom pusat, ciri-cirinya dua, Bu. Pertama, biasanya dia jumlahnya tunggal. Ya, jumlahnya biasanya tunggal. Ciri-ciri yang kedua, atom pusat itu memiliki kecenderungan berikatan yang cenderung berikatan lebih banyak. Ya, dia punya kecenderungan untuk berikatan yang lebih banyak. Ya, misal saya contohkan di sini, ya, dari kasus yang tadi lah, ya, CH4 dia punya atom pusat atau atomic center. Ya. Saya singkat AC ke depannya ya. Karbon ini bertindak sebagai atomic center atau saya singkat AC ya. Nitrogen di sini bertindak sebagai AC. Kenapa? Karena jumlahnya 9 dan nitrogen punya kecenderungan berikatan lebih banyak daripada hidrogen. Nitrogen kan punya kecenderungan 3 ikatan, hidrogen 1 ikatan, karbon 4 ikatan, hidrogen 1 ikatan. Di sini oksigen jumlahnya tunggal dan punya kecenderungan berikatan sebanyak 2. SD kecenderungan berikatnya lebih banyak daripada F. Ini atomic centralnya. Ini atomic centralnya. Gitu ya. Terus kemarin juga saya ajarkan yang boleh melanggar aturan oktet itu ada dua. Ya, jadi atom pusat atau atomic center, ciri-cirinya kan dia ya. Ternyata atomic center ini boleh loh. Ya, dia boleh melanggar aturan oktet. Ya, dia boleh melanggar aturan oktet. Nah, ternyata cara melanggarnya ini ada dua ya, Bu. Nah, jadi dia bisa melanggar dengan cara melakukan kasus penyempitan oktet atau perluasan oktet. Nah, contoh yang penyempitan oktet ini terjadi pada senyawan BCl3 katakanlah ya, atau BeF2. Ya bebas lah, mau saya contohkan misal yang BCl3 kalau saya gambarkan dulu ya. Nah, struktur logisnya kan seperti ini. Ini ada PEB-nya, mungkin ada PEB-nya ya, atau BeF2. Nah, strukturnya kan secara sederhana begini doang ya. Nah, kalau saya lihat daerah di sekitar D, elektron yang dimiliki oleh boron ini cuma 6 elektron Bu, di sini. Cuma 6 elektron. Tapi di daerah berilium di sini cuma 4 elektron gitu. Dan ini dua-duanya jauh dari oktet. Dikatakan basisnya penyempitan oktet ketika elektron pada atom pusatnya tidak sampai oktet gitu ya. Tapi dengan syarat ini boleh apa boleh melanggar aturan oktet asal atom substituennya tetap mematuhi aturan oktet. Jadi kalau saya lihat substituennya di sini ya tetap oktet nih, gitu. Substituen itu atom yang terikat langsung sama atom pusatnya dan ini tetap oktet. Ini pun tetap oktet, tetap 8 gitu ya. Jadi kasus ini boleh asal atom pusatnya tetap oktet. Kalau yang perluasan oktet misal saya punya PCl5, kemudian IF7 dan lain sebagainya. Saya contohkan yang PCl5 ya, misalnya. PCl5 ke Cl-nya ada 5. Nah, begini. Masing-masing berikatan tunggal. Kemudian ini punya 3 PEB masing-masing. Nah,
Kalau saya cek daerah atau elektron yang dimiliki oleh P itu sudah terlampau lewat dari oktet. Ada berapa? Karena di situ ada 5 ikatan, berarti terdapat 10 elektron. Dan ini sudah lewat dari oktet. Ya, that's not problem, nggak apa-apa. Asalkan atom substituennya di sini tetap mematuhi aturan oktet. So, ini tetap kita pilih. Nggak apa-apa struktur ini ya nggak masalah. Nah, atom pusat itu memang boleh melanggar aturan oktet asal semua atom substituennya tetap mematuhi aturan oktet. Jadi kalau ditanya siapa yang boleh melanggar aturan oktet, the only one atomic center. Ya, kalau atom substituen itu nggak bisa, nggak boleh ya, gitu. Nah, itu coba saya terapkan di sini. Gitu. Coba saya terapkan misal pada ion fosfat. Ya. Cara menggambarnya ya sederhana. Ya, saya punya atom P, dan saya punya 3 atom O, E4 ya tadi ya. Nah, kalau berdasarkan asas yang tadi, kan oksigen karena dia golongan 6, maka dia harusnya memiliki 2 ikatan. Jadi harusnya punya begini kan ikatannya. Cuma hal ini nggak mungkin terjadi karena fosfor tidak punya 8 elektron valens, cuma punya 5. Alhasil yang bisa fosfor berikan yang terbaik adalah begini. Gitu. Ya. Karena elektron valensi dari fosfor itu ya cuma 5 gitu ya, nggak cukup gitu kalau mau ngasih PE dua ikatan rangkap di seluruh oksigennya. Maka mau nggak mau ini PED-nya sisa 2, ini PED-nya sisa 2,5, ini 2,5, ini pun 2,5 gitu. Sehingga kalau saya gambarkan elektron di daerah fosfornya, ini termasuk yang perluasan oktet ya, nggak apa, is okay. Ya. Nggak apa-apa ini memiliki 10 elektron asal seluruh atom substituennya harus oktet ya. Di sini sudah oktet. Di sini belum oktet, baru 7 elektron. Di sini pun juga belum oktet. Di sini pun juga belum oktet. Makanya dia harus nambah 1 elektron ya. Jadi kalau saya tambahkan 1 elektron di sini, dia bermuatan -1 jadi nanti. Saya tambahkan lagi elektron di sini bermuatan -1. Saya tambahkan lagi di sini jadi bermuatan -1. Ini kalau nggak percaya coba dibuktikan pakai rumus formal charge yang kemarin ya. Pasti dapatnya -1 dari 3 atom ini ya. Sehingga ini adalah struktur Lewisnya. Hal yang sama terjadi pada klorid dan perklorid di sini, misal ClO3 gitu ya. Nah, oksigennya di sini gitu ya. Jadi ikatannya itu begini Bu. Ya, ini ikatannya rangkap, ini ikatannya rangkap, dan ini ikatannya tunggal gitu ya. Jadi di sini masuk berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, berarti sisanya 2. Ya. Ini TED-nya 2, dan ini TED-nya harusnya 5 gini. 2,5 TED-nya, tapi nambah 1 sehingga dia bermuatan -1. Ya. Hal yang sama terjadi di ClO4 min. Ya, 3-nya dia buat lengkap, yang satunya tinggal karena udah nggak cukup. Ini TB-nya setengah gini ya, 2,5. Harusnya 2 nambah 1 dan jadi bermuatan -1. Ya. Ini TB sisanya bisa digambarkan dan seterusnya. Gitu ya. Untuk sulfit sama, jadi sulfit ya, bukan sulfat ya. S punya ada 3 di sini ya. Kemudian PED-nya di sini berikatan secara rangkap dan di sini PEI-nya ya, sorry ya, di sini berikatan secara tunggal. Nah, di sini PED-nya harusnya sisanya 2,5. Kasusnya sama seperti di sini, tapi dia nambah 1 elektron supaya bermuatan -1, ini nambah 1 elektron juga supaya bermuatan -1, dan S punya 1 PED. Oke ya. Karena elektron valensi dari S itu 6 ya, dari dipakai 4 di sini. Nah, selesai. Gitu ya. Dan kalau ibu perhatikan di sini, ya kebanyakan polyatomic ions itu tidak mematuhi aturan oktet ya, di atom pusatnya ya. Di sini malah terdapat 12 elektron nih di atom pusatnya. Di sini malah ada berapa ini? 6, 7, 7 kali 2. Ada 14 elektron malah di sini. Terlampau oktet ya. Gitu ya. Di sini ini pun sama ya, terdapat 10 elektron ya. Gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jika terjadi pada atom pusat. Ya. Oke, di C di sini ada multiple bonds, ya artinya ada senyawa yang punya ikatan nggak tunggal gitu ya. Contohnya COH2 ya, ini adalah senyawa aldehid yang paling sederhana ya, formalin atau formaldehid ya. COD-nya dilengkapi
HCN, asam cyanida. Oke, kasus ini adalah kasus yang mematuhi aturan tadi ya. Contoh karbon ini kan ikatannya 4, oksigen ikatannya 2, hidrogen ikatannya 1. Karbon ikatannya 4, memang 4 di sini. Nitrogen ikatannya 3, itu. Sesuai sama golongan ini ya. Kecuali sama karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini unik, gitu ya. Ini yang seperti kasus tawar-menawar yang saya bilang kemarin, ya. Jadi kalau karbon kan ikatannya pengennya 4, oksigen ikatannya pengennya 2. Akhirnya ditawar-menawar lah, diambil tengah-tengah antara mereka, ambillah 3. Sehingga ini sisanya 1 elektron bebas, ini sisanya 3 elektron bebas. Ini nggak stabil. Biar stabil, dibuangkanlah 1 elektron bebas ini ke arah sini, sehingga ini bermuatan +1 dan ini bermuatan -1. Gitu ya. Kalau CO2 ya secara sederhana begini, ya. Oke, begini. Nah, selesai. Itu untuk yang kecil, multiple bonds ya. Ini untuk penyuntikan efek, saya yakin Ibu udah nggak ada masalah di sini. Dan perluasan efek juga nggak ada masalah gitu ya. Saya mau coba gambarkan di sini untuk yang multiple central atoms. Jadi central atomsnya more than one, ya, lebih dari satu. Ya. Contohnya, di sini ada senyawa alkana ya, C2H6. Jadi ya sederhananya digambar begini dong. Ya, ya saya rasa di sini sudah di luar kepala lah. Ya, kayak senyawa hidrokarbon seperti ini ya. Tuh. Nah, kita juga materi kelas harusnya kelas 11 ya. Harusnya kelas 11 tapi sekarang udah pindah ke kelas 12 ya. Nah, begini kan, dari senyawa alkohol ya, lebih tepatnya etanol. Jadi kalau digambarkan ya begini, ya, mereka semua nggak ada PED-nya kecuali oksigen ya. Cuma oksigen yang ada PED-nya di sini. Oke. C2H4 ini senyawa dari etanol ya. Tapi dia belum punya isomer geometris ya, belum ada cis dan transnya ya. Baru kalau C2S2, nah ini kesenjangan alkina ya, begini ya strukturnya ya. Dia cuma punya PED di daerah atom F-nya ya. Oke, ya. Selesai gitu ya untuk multiple central atom ya. Gitu ya. Nah untuk PR-nya ya, ya itu kan itu orang hidangan guru itu ya. Sosialita PR ya. Nah, PR-nya bisa Ibu coba kerjakan sisanya. Ya. Sisanya ada di sini kan. Nah, ini bisa coba Ibu kerjakan nanti ya. Kayaknya nanti saya kirim ya. Oh, sudah deh. Ini yang di halaman ketiga kan sudah saya kirimkan ya. Karena terkait ini sudah saya kirimkan. Bisa Ibu coba kerjakan ya. Itu bisa. Nah, ini masih soal-soal yang dasar itu. Nah, sekarang akan saya masukkan ke bagian olimpiadenya. Memang soal-soal di Olimpiade itu biasanya bobotnya lebih berat kan ya daripada soal-soal yang biasa ya. Contohnya seperti ini tuh. Contohnya seperti ini. Dan di sini ada 5 laksal ya. Gambarkan struktur logis dari molekul-molekul yang ada di bawah ini. Saya mau gambarkan yang pertama dulu. Ya, ClF3. ClF3 molekul. Artinya saya harus cari dulu siapa atom pusatnya gitu. Nah, kalau mau dicari atom pusatnya pakai asas yang kedua, kan atom pusat jadinya dua, jumlahnya tunggal dan dia punya kecenderungan berikatan lebih banyak. Dalam kasus ini kecenderungan berikatannya kan sama. Cl dan F kan golongan 7 sama, punya satu ikatan harusnya. Jadi kita lihat saja jumlahnya yang tinggal. Cl pasti atom pusat. Kalau dia mengikat 3 atom F yang lain, masing-masing ikatannya tunggal gitu loh ya. Karena Cl elektron valensinya ada 7, kalau dipakai 3 kan sisanya di 4 nih, atau 2 PED ya. Gambarkan saja PED sisanya, sehingga strukturnya adalah sebagaimana berikut. Selesai ya. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang cara gambaran strukturis ya, cukup dari kecenderungan berikatan saja. Kalau XAF4 ya, xenon tetrafluorida bagaimana ya molekilnya? Ya kita pasti tahu kalau XA itu ada atom pusat.
Kalau digabungkan dengan 4 atom F kan golongan 7, sehingga masing-masing pasti ikatannya tinggal gitu. Karena semen elektrovalensinya ada 8, baru dipakai 4, maka sisanya 2. PED-nya di sini digambarkan gitu. Selesai. Tidak ada struktur dari F4. Oke, saya lanjutkan ya, Bu. Nah, H2SO4 gitu ya. H2SO4. Ini kan juga molekul ya. Molekul. Cara analisisnya gampang sekali, Bu. Cara menggambarkan H2SO4. Begini saja. Saya harus cari atom pusatnya dulu. Yang sendirian kan cuma S nih. Kemudian dia kan harus dikelilingi oleh 4 atom O. Oke, ada 4 atom O. Nah, kalau hidrogennya gimana? Hidrogennya kan nggak nempel sama atom S-nya. Caranya begini. S itu kan elektron valensinya 6. Oke, elektron valensinya 6. Jadi maksimal dia punya 6 tangan. Jadi kalau mau saya buat oksigen semuanya begini kan nggak muat nih, Bu. Kan elektron valensinya cuma 6. Kalau mau seperti ini kan butuh 8. Alhasil maksimal yang bisa dia berikan cuma begini, Bu. Nah, ini kan elektron valensinya sudah kepake semua kalau gini. Nah, terus oksigen yang kanan dan kiri nanti bisa dilengkapi sama hidrogennya. Kan ada dia. Nah, analisisnya sesederhana itu. Ya, kadang sesuatu eh, kalau saya ngajar anak-anak SMA itu kalau diajarkan cara menggambarkan struktur logis, kalau nggak basisnya ini, tapi basisnya elektron-elektron itu disuruh gambarin H2SO4, lamanya minta ampun. Makanya di sini kalau nanti ngajar struktur logis, coba pakai asas yang tadi, kayak sulfur, elektron valensi yang 6, maksimal dia punya 6 ikatan gitu. Nah, ini PED-nya kalau digambarkan sisanya dia PED masing-masingnya. Jadi dia PED di S-nya tidak ada gitu ya. Nah, bagian uniknya, yang sulitnya di sini adalah Al2Cl6. Nah, gimana nih Al2Cl6 molekul gitu. Nah, ini di sini harus ingat-ingat lagi kasus kovalen koordinasi. Ya, kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen ya. Umumnya kovalen pada biasa gitu, kovalen seperti biasanya, cuma kovalen kovalen ini dua elektronnya berasal dari satu unsur yang sama. Kalau dilihat kan Al2Cl6 ini seolah-olah AlCl3 sebanyak 2 kali kan. Dan kalau kakak, kalau saya gambarkan AlCl3-nya kan lebih seperti ini gitu. Sebentar, terlalu nyata. Kalau saya gambarkan AlCl3-nya kan jadi seperti ini. Nah, nah, tuh, begini kan. Ini AlCl3-nya. Dan kalau diperhatikan ini sebenarnya kasus yang penyempitan oktet. Gitu kan. Karena di Al-nya ini hanya terdapat 6 elektron kasus penyempitan oktet gitu. Tapi sebenarnya AlCl3 dibanding Al2Cl6 lebih stabil Al2Cl6. Why? Karena oktetnya terstabil kan di sini. Kasusnya melibatkan kovalen koordinasi. Jadi gimana? Begini nih, saya gambarkan ya, Bu. Di sini ada Al, kemudian di sini ada Cl, 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 gitu ya. Nah, ini kan PEB-nya 3 nih. Ini PEB-nya 3. Ini PEB-nya juga 3, tapi yang satu dikovalen koordinasikan ke sini, Bu. Akibatnya, ini yang awalnya 6 elektron, sekarang jadi 8 elektron. Karena ada 2 donor lagi kan dari situ. Ini jadi 8 elektron. Ya kan? Kasus yang sama terjadi di sini, Bu. Nah, kasus yang sama terjadi di PEB yang ini. PEB yang ini mau didonorkan. Sebentar, saya tulis dulu. Nah, ini didonorkan ke AL yang ada di sini. Sehingga akibatnya AL di sini juga jadi 8 elektron valensinya.
8, sehingga semuanya menjadi oktet. Jadi seolah-olah jadi senyaan yang siklik nih. Ya, berarti kalau saya gambarkan lebih rapi dari AlCl6 itu gambarnya jadi siklik. Ini ada Al di donor sama Cl gitu. Ya. Kemudian eh, Al ini berikatan sama Cl, di mana Cl ini mendonor langsung ke Al. Ini berikatan sama Cl ini. Jadi sebetulnya jadi kayak gitu, Bu. Dan Al ini mengikat tiga Cl lain. Al ini juga mengikat tiga Cl lain. Gitu ya. Terus tinggal dilengkapi dengan PED-nya. Ini PED-nya 3. Ini PED-nya sisa 2 karena satu PED-nya di kovalen koordinasikan. Ya. Ini pun sama. Satu PED-nya di kovalen koordinasikan. Jadi ini adalah struktur dari AL, CL, AL2, CL6. Nah, tugas untuk Bu Juni, silakan Bu Juni coba menggunakan sifat yang sama. Ini silakan coba Bu Juni kerjakan ya. Bisa nanti eh, strukturnya bisa digambar, dikirimkan ke saya ya. Gambarnya seperti apa ya dari AL3 CL9 ya. Prinsipnya sama, intinya dia akan melibatkan kovalen koordinasi. Kalau di AL2 CL6 ada dua kovalen koordinasi, kalau di AL3 CL9 ada tiga kovalen koordinasi. Tapi ya saya mau gambar yang rapi yang kayak gini ya, Bu. Ya bukan seperti ini ya, tapi gambar yang sudah mantapkan atau gambar yang sudah distabilkan gitu ya. Oke, oke. Selanjutnya saya mau cerita tentang teori ikatan kimia juga. Ya. Secara sederhana begini, teori ikatan kimia yang akan saya bahas. Oke, tertulis di sini. Nah, tapi intermezzo dulu ya. Saya mau tanya sama ibu ini. Misal, ketika saya punya oksigen, molekul oksigen. Nah, itu kan kalau digambarkan strukturnya sebagaimana berikut. Oke, O2. Nah, sebenarnya molekul O2 ini kan terbentuk dari dua atom oksigen. Di mana atom oksigen itu konfigurasinya sebagaimana berikut. Ya. Oksigen kan nomor atomnya 8 nih. Oke, lagi dong. Dua ya. Saya akan membahas tentang O2, molekul O2. Ya. Nah, kalau di sini perhatikan struktur molekul O2 itu kan sebagaimana berikut nih, yang saya gambarkan lagi begini. Nah, sekarang molekul O2 kan dibentuk dari dua atom oksigen, di mana kita tahu konfigurasi dari atom oksigen ini satu S2, dua S2, dua P4. Nah, yang mana ini menandakan di kulit pertama, ini kan di kulit pertama nih, terdapat dua elektron, dan di kulit kedua terdapat dua tambah 6 elektron. Sehingga kalau saya gambarkan ilustrasinya begini gitu. Ini ada inti atom yang nuklida namanya, katakanlah nuklida dari oksigen. Ternyata dia punya dua kulit yang terisi elektron. Saya gambarkan tiga kulit, tidak apa-apa deh. Yang ketiga kan kosong ya. Terus elektronnya saya letakkan di kulit pertama ada dua nih. Di kulit kedua ada 6. Di dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, katakanlah begini ya. Kalau dia bergabung dengan atom oksigen yang lain, gitu, katakanlah ini atom oksigen yang lain, berarti kondisi elektronnya sama ya. Jadi di kulit pertama juga ada dua, di kulit kedua ada 6, tiga, empat, lima, enam. Nah, pertanyaannya begini, begini. Ketika atom oksigen ini berikatan antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lain, kira-kira elektron yang terlibat di dalamnya, elektron yang terlibat dalam membentuk ikatan ini hanya elektron valensinya saja
artinya 6 elektron ini atau elektron yang ada di dalam juga ikut berpengaruh gitu ya, atau ikut terlibat dalam proses pembentukan ikatan. Di titik ini jawabannya ada dua. Jadi sampai detik ini, sampai 20 Februari 2026, ya, ilmuwan itu masih pada berselisih tentang teori ikatan. Jadi teori ikatan kimia itu dibedakan menjadi dua. Teori ikatan kimia dibedakan menjadi dua. Golongan pertama dia percaya tentang PIV, golongan kedua percaya tentang PUN. PIV ini adalah teori ikatan valensi. Ikatan valensi. Kemudian TUN ini adalah teori orbital molekul. Menurut teori yang pertama, teori ikatan valensi, teori ini bilang bahwasannya ikatan itu dibentuk ya, atau elektron yang terlibat di dalam proses pembentukan ikatan itu hanya elektron valensi. Jadi dia bilang elektron valensi, nah teori ini bilang begini Bu, bahwasanya elektron valensi atau hanya elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan ikatan ya, pembentukan ikatan. Jadi kalau saya ngomongin tentang atom oksigen nih Bu, misal atom oksigen, elektron di kulit dalamnya kan ada dua, elektron di kulit luarnya kan ada 6. Ternyata elektron yang ada di dalam ini nggak berpengaruh gitu ya. Nggak ada kaitannya, nggak ada ikut-ikutannya dalam proses membentuk ikatan menurut teori ikatan valensi. Gitu. Tapi kalau teori orbital molekul, dia bilang bahwasanya seluruh elektron dalam atom terlibat pembentukan ikatan ini. Ikatan. Jadi maksudnya kalau dia mau membentuk ikatan, baik itu elektron valensi atau elektron di dalam-dalamnya lagi, semuanya terlibat. Itu yang dikatakan oleh teori orbital molekul. Dua-duanya sama-sama punya keunggulan nih, ya. Dua-duanya sama-sama punya keunggulan. Yang pertama, teori ikatan valensi ini biasanya nanti dijelaskan oleh teori FSETR, VCETR ya, sebenarnya. Ada ketegangan ya, valential elektron pulse, nanti akan saya bahas ya. Pada dasarnya, keunggulan dari teori ini, dia bisa menjelaskan banyak hal. Pertama, dia bisa menentukan tipe molekul. Oke. Yang kedua, dia bisa menentukan bentuk molekul. Kemudian dia bisa menentukan hibridisasi dan menentukan sudut ikatan. Ini keunggulan dari teori ikatan valensi. Ya. Tapi kalau teori orbital molekul, dia juga punya keunggulan. Yang pertama, dia bisa menentukan konfigurasi dari molekul nanti. Ya. Jadi molekul itu bisa dituliskan konfigurasi nantinya. Konfigurasi molekulnya bisa dituliskan. Ya. Yang kedua, dia juga bisa menentukan orde ikatan. Dan yang ketiga, dia bisa menentukan sifat kemagnetan. Kemagnetan. Itu keunggulannya. Ya. Gitu. Nanti kita akan perdalami PIQ dan PIN ini. Mulai dari yang pertama, VCEPR ya. Dia sebenarnya singkatan ya dari Valence Electron Repulsion yang artinya teori tolakan pasangan elektron bebas. Dia bilang kalau pasangan elektron bebas itu punya tolakan yang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan gitu ya. Di dalam teori VCPR ini nanti akan dibahas tentang tipe molekul atau rumus umum gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita nyebutnya AX2, AX3, AX4. Kalau dalam bahasa Indonesia kan AX2, AX3, AX4 dan seterusnya gitu ya. Gimana kita kenalnya begini ya. Biasanya disimbolkan dengan A, H, N, E, M. Ya. M ini bisa didapatkan dari jumlah valensi.
atau jumlah atom substituen. Masih ingat ya? Atom substituen itu adalah atom yang tadi saya bilang, atom yang berikatan sama atom pusat langsung. Ini disebutnya jumlah atom substituennya. Sementara N ini adalah jumlah pasangan elektron bebasnya. Ternyata bentuk dasar itu cuma ada 5. AX2, AX3, AX4, AX5, AX6 gitu. Cuma masing-masing punya turunan gitu ya. Contoh AX3 turunannya kan AX2E, AX4 turunannya AX3E, AX2E2. Ya. Saya itu di sini juga hafal nih saya bentuknya nih ya. Gitu. Nah, dia tentunya punya bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi ini adalah atom yang terdekat sama dia. Contoh kayak eh, AX2, ya berarti kan atom substituennya 2. Atom yang terdekat sama atom besar cuma 2. Gitu. Sesuai lah bilangan koordinasi ini ya. Terus dari sini selain kita bisa menentukan bentuk dan sudut ikatan, kita juga bisa menentukan hibridisasinya. Mulai dari SP, SP2, SP3, kemudian SP3D atau dibalik D-nya di depan, DSP3, dan SP3D2 atau D2 SP3. Ya. Nanti pas pertanyaannya gimana kalau eh, bentuknya adalah bentuk turunan atau anakan dari AX4 misalnya, maka hibridisasinya akan mengikut sama si bapaknya. Contoh, apa hibridisasi dari air yang kita melakukannya AX2E2? Ya bakalan SE3 gitu ya, karena ngikut sama bapaknya AX4 gitu ya. Jadi hibridisasi dari bentuk dasar atau bentuk turunannya itu sama saja gitu ya. Sebenarnya dari sini nanti juga bisa menentukan polaritas ikatan ya, polaritas ikatan. Ikatan. Ternyata polar dan tidaknya itu juga bisa ditentukan dari tipe molekulnya. Ya. Ternyata mereka yang memiliki tipe molekul bentuk dasar atau bentuk simetris, yaitu AX2, AX3, AX4, AX5, AX6, dan kalau saya sebutkan bentuknya mulai dari linear, segitiga datar, tetrahedral, segitiga di piramida, dan oktahedral, serta bentuk turunan yang dua ini, yaitu AX2E3, yang bentuknya linear, dan bentuk turunan dari oktahedral, yaitu AX4E2, yaitu bentuk segi empat datar, mereka semua ternyata adalah bentuk yang non-polar. Jadi menghasilkan polaritas yang nol gitu ya. Sementara sisanya, ya bentuk turunan yang sisanya, contohnya AX2E2 yang nggak disebut lah di sini, ternyata mereka termasuk ke dalam yang polar gitu. Jadi keunggulannya apa dari teori ikatan valensi ini yang dijelaskan oleh teori valential electron pulse revolution ini bisa menentukan tipe molekulnya, bentuk molekulnya, hibridisasinya, dan sudut ikatannya. Ya, gitu. Oke, sederhananya begitu ya, Bu. Ya. Nah, biar bisa langsung eh, terbahas, nah, saya mau coba kasih Laksel di sini ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Nah, contohnya di sini. Yang mau drop soal di sini. Oke. Oke, oke. Di sini. Sini kan. Nah, oke. Nah, pertama, latihan 3.2. Ya. Saya kerjakan sebagian lagi silakan di sini coba kerjakan ya. Ternyata suatu molekul itu bermanfaat untuk mengetahui berbagai sifat fisik kimia dari suatu senyawa. Misal sifat kekebalan suatu senyawa itu bisa ditentukan dari konfigurasi elektron dan orientasi atom-atom penyusunnya. Berikut adalah senyawa yang menunjukkan hubungan antara struktur molekul dengan sifat fisik kimianya. Contoh, pertama ada 4 senyawa nih ya, ada 4 senyawa. Berarti saya kerjakan dia, begini kerjakan dua nih. Nah, saya contohkan untuk yang SO2. Gimana cara menggambarkan struktur tulisnya? Sederhananya begini. SO2 molekul S itu kan otomatis berperan sebagai atom pusat nih, ya. Oksigen itu tangannya harus 2 supaya oktat. Ya. Berarti sisa PEB dari S ini ada 1 ya. PEB oksigen masing-masing ada 2. Oke. Nah,
Yang pertama, tentukan atom pusat dari keempat senyawa tersebut. Ya, gampang ini ya, atomic centernya di sini sudah jelas. Atomic centernya adalah S ya. Jadi ini berarti sebagai atomic center. Tentukan jumlah total elektron valensi dalam masing-masing senyawa tersebut. Saya ganti ya, biar lebih mudah ya. Jadi elektron valensi pada atom pusatnya, pada atom pusat. Jadi contoh dalam kasus ini ya elektron valensi dalam atom pusat ya hitung semua, maksudnya elektron yang berada di daerah sulfur. Ya 8 ditambah 2 ya. Jadi dia sudah memiliki 8 elektron valensi gitu ya. Elektron valensi atom pusat ya, bukan elektron valensi S gitu, bukan 6 tapi elektron valensi dari kok 8, 8 tambah 2 10 ya. 10 elektron valensi ya. Bukan elektron valensi dari S-nya saja, tapi dari keseluruhan elektron yang terdekat sama S ya. Kemudian gambarkan struktur Lewis keempat senyawa tersebut. Oke, ini saya mau kenalkan dua jenis struktur Lewis. Ya. Yang pertama ini namanya struktur Lewis. Ya, oke, ini sederhananya struktur Lewis. Tapi ada juga struktur Lewis, tapi struktur Lewis yang termantapkan, gitu ya. Tapi ini istilah yang saya buat sendiri ya. Nggak lazim kalau saya lihat textbook itu termantapkan. Nggak. Jadi struktur Lewis termantapkan itu adalah struktur Lewis yang sudah bekerja sama dengan teori FSCTR. Artinya bentuknya sudah disempurnakan. Ya. Contohnya dalam senyawa ini kan dari atomic centernya bisa saya tentukan tipe molekulnya ada AX2E ya. Oke kan? Substituennya ada dua. Jadi jangan hitung ikatannya bukan jadi AX center ini. Hitung atom substituennya yang berikatan sama dia kan dia. PED-nya ada satu. Ya. Di mana saya tahu AX2 ini bentuknya adalah bengkok atau beng gitu ya. Sehingga struktur Lewis termantapkannya jadi begini harusnya bentuknya bengkok. Dan di sini ada PED-nya. Nah, ini yang disebut dengan struktur Lewis termantapkan. Gitu ya. Perkirakan sudut ikatannya. Apa tujuannya? Ya, tujuannya biar kita bisa mengira-ngira sudut ikatannya. Jadi di sini, oh iya, saya kasih tahu dulu ya sudut ikatannya ya. Jadi cara menggambarkan sudut ikatan itu seperti ini. Pertama, untuk bentuk yang linear, nah ini kan bentuk linear ya, AX2 ya. Sudut ikatannya secara sederhana ya, dari sini ke sini 180 derajat. Gitu ya. Tapi untuk yang segitiga, AX3, dia punya turunan nanti. Ya. Ini kan AX3. Turunannya adalah AX2E2. Nah, jadi begini, dan di sini kan jadi PED nanti. Ya, kita tahu tolokan PED itu lebih besar daripada PEI. Jadi, seolah-olah di sini kalau 120 derajat, maka sudah di sini akan kurang dari 120 derajat. Gitu. Karena ini memberikan tolakan yang lebih besar dibanding ikatannya. Jadi untuk AX2E gitu ya. Gimana yang terjadi untuk tetrahedral nanti? Nah, untuk tetrahedral kan bisa dua kali turunan. Turunan pertama jadi begini. Ya. Jadi ada PID-nya. Turunan kedua jadi begini. Nah, ini untuk AX4, ini untuk AX3E, dan ini untuk AX2E2. Nah, sudut dari ini itu kan 109,5. Berarti sudut dari ini kurang dari 109,5 karena tolakan PED. Berarti ini kurang-kurang dari 109,5. Jadi kalau ditanya, ini kan bentuknya bengkok nih, atau bahasa Inggrisnya bend. Ini juga bengkok atau bend. Perbedaannya apa? Untuk yang AS2 itu sudutnya lebih kecil daripada yang bengkok gitu ya. Itu perbedaannya gitu ya. Jadi kalau diminta untuk memperkirakan sudut ini kan anakan dari AS3. Jadi sebesar di sini kurang dari 120 derajat gitu cara memperkirakannya ya. Bagus. Tentukan jenis hibridisasi karena dia anaknya dari eh, apa AS3 maka hibridisasinya adalah SP2 ya.
sp2. Kemudian terakhir tentukan apakah semua tersebut polar atau non polar. Silakan. Ya, caranya tinggal kita analisis dari uh, torsinya ya Bu. Torsi apa istilahnya? Apa gayanya ya. Jadi antara atom S dengan O kan lebih elektronegatif atom O nih. Sehingga gaya tariknya menuju ke arah atom O. Elektron sini menuju ke arah atom O. Resultannya otomatis ke bawah. Ini resultannya gitu ya. Sehingga dia termasuk ke dalam molekul yang polar ya. Polar molecule. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba tentukan lagi untuk HBF2 ya. Molekul ya. Nah, dalam kasus ini untuk menentukan atom pusat yang tunggal kan ada hidrogen sama boron gitu. Tetap kita pilih boron ya. Karena boron memiliki kesulitan berikatan tiga sementara K cuma satu. Sehingga B pasti di tengah dikelilingi oleh dua atom F dan satu atom K ya gitu. Nah, ini saya mau gambarin juga nih struktur Lewis dan struktur Lewis termantapkan nih ya. Kalau struktur Lewisnya begini nih orang gambarnya. Nah, ini dikasih ke ibu. Ini namanya struktur Lewis gitu. Tapi kan kalau saya lihat tipe molekulnya, mulai dari atomic centernya dulu deh. Ya. Ini kan berperan sebagai atomic center. Total elektronnya ada 6 elektron gitu ya. Dan tipe molekulnya adalah AX3 gitu ya. Sehingga bentuknya adalah segitiga planar. Dan hibridisasinya adalah sp2 gitu ya. Nah, biar struktur Lewisnya jadi struktur Lewis termantapkan, maka saya harus gambarin segitiganya kalau apa. Nah, jadi harus digambar seperti ini. Ini baru struktur Lewis yang termantapkan, gitu ya. Sehingga saya bisa memprediksikan sudut ikatan di sini. Sudut ikatannya di sini adalah 120 derajat, di sini 120 derajat, di sini 120 derajat, gitu ya. Tapi kalau di sini mau lebih kritis lagi, sebenarnya di sini karena atomnya nggak sama, maka sudutnya nggak 120 derajat, gitu ya. Pasti di daerah atom F ini lebih besar dari 120 derajat. Ya. Di daerah F dengan H ini ya 120 derajat lah. Kalau di daerah sini lebih kecil dari 120 derajat. Kenapa? Itu dipengaruhi oleh ukuran atomnya. Jadi kalau di sini ada B, ya di sini kan meningkat atom yang gede. Di sini juga meningkat atom yang gede, gitu ya. Tapi yang nggak segede ini juga. Ya kan di sini meningkat atom yang kecil. Ya. Sehingga tolakan yang terjadi di sini, tolakannya lebih besar kan daripada tolakan yang terjadi di sini dan tolakan yang terjadi di sini. Ya. Ya, ini sama-sama ya. Ini sama-sama 120 berarti kurang dari 120 ya. Nah, gitu ya. Cuma selisihnya sedikit lah. Kalau mau jawab ya 120 ya sudah benar gitu ya. Gitu. Terus menentukan polaritas. Polaritas itu nggak bisa semena-mena pakai kasus yang ini. Oh, kalau masuk yang simetris berarti non polar. Nah, ini kan AS3 simetris berarti dia non polar. Ini enggak selalu gitu. Ini berlaku kalau semua substituennya sama. Contoh ini kan memang AS3, tapi substituennya kan nggak sama. Nanti kalau dianalisis nggak ini nggak saling menyuadakan ternyata. Contoh BF nih, kan lebih elektronegatif menuju atom F. Ini menuju atom F ya. Nah, dengan B menuju atom B, sehingga resultannya ke arah sana. Gitu. Dan tetap ini termasuk yang polar ternyata meskipun AS3. Dia termasuk ke dalam polar molekul gitu ya. Gitu. Nah, silakan dengan cara yang sama, di sini tentukan itu CH2Cl2 dan NH3 seluruh parameter yang ditanyakan di sini. Nah, bisa Ibu pause videonya, ya. Nanti silakan coba dijawab. Kalau sudah selesai bisa dilanjutkan, ya. Gitu. Oke, nanti jawabannya bisa dikirim ya ke nomor saya atau eh, di buat file boleh ya. Nah, kalau sudah di sini masih ada soal yang sama, tapi dia secara spesifik menanya polar dan non polarnya atau polaritasnya itu ya. ABCDE, ABCD, silakan Ibu bisa kerjakan karena ini mudah ya. Coba itu di solve gitu ya.
Nah, saya mau jelaskan yang N2F2. Di sini kok ada transnya, kok ada isomer geometrinya, yaitu cis dan trans. Memang ada, karena kalau saya gambarkan N2F2, dari struktur Lewisnya dulu ya, belum yang termantapkan. Nah, strukturnya seperti ini, Bu, ternyata. Ini ada PIB-nya di sini ya. Nah, gambar ini adalah contoh molekul yang atom pusatnya dua, multiple central atoms ya. Nah, ini tipe molekulnya kan AX2E nih, ya. Substituennya ada dua, dan PIB-nya ada satu, ya, sehingga dia memiliki hibridisasi sp2, dan bentuknya adalah bengkok band. Sehingga sebenarnya cara saya menggambar seperti ini salah. Ini struktur Lewis. Kalau struktur Lewis termantapkan, jadi seperti ini gambarnya. Punya dua kemungkinan dia. F-nya mah diletakkan di sini, sehingga PID-nya di sini dan di situ. Atau F-nya saya letakkan di sini, Bu. Saya letakkan di sini, di sisi yang sama. PID-nya di sini dan di situ, gitu ya. Nah, gitu ya. Baru dari sini bisa kita analisis gayanya. Dan dengan F kan elektronegatifnya lebih besar yang F nih, gitu ya. Sehingga gayanya lari ke arah sini. Sementara ini larinya ke arah sana. Ya. Nah, kalau ini ke arah sini dan ke arah sini. Ya, ini sebagaimana Altona, ini isomer yang trans ya. Trans NO2. Ini isomer yang cis ya. Ternyata untuk yang pertama, ini termasuk gaya yang momen dipolnya saling meniadakan. Sehingga ini tergolong ke dalam molekul yang non-polar. Tapi yang di sebelah kanan ini punya resultannya ke bawah, gitu ya. Karena dia punya resultan yang ke bawah, maka dia tergolong ke dalam molekul yang polar, gitu ya. Nah, silakan ini bisa coba kerjakan untuk yang A, B, C, D. Bisa ibu coba terus videonya dan ibu coba kerjakan ya. Oke, oke. Ya, kalau sudah, ya, saya akan lanjutkan ke teori ikatan yang berikutnya ya. Tadi kan dari tadi kita ngomongin tentang teori ikatan yang FSEPR, artinya teori ikatan valensi. Ikatan itu hanya dipengaruhi oleh elektron valensinya saja, artinya elektron yang terlibat dalam proses pembentukan ikatan eh, hanya elektron terluarnya saja. Sekarang kita masuk ke kubu yang kedua, yaitu teori orbital molekul. Ini ada beberapa asumsi yang diterapkan di dalam teori orbital molekul. Nah, silakan bisa ibu baca-baca nanti, gitu ya. Eh, yang mau saya tekankan di sini adalah proses pembentukan ikatan itu sendiri. Jadi ternyata begini, Bu. Ya, dasarnya begini. Saya mau ngomong tentang atom molekul O2 nih. O2 molekul. Nah, kalau Ibu perhatikan, atom O2, molekul O2 ini dibentuk dari atom O kan, yang konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Ya, dibentuk dari dua atom oksigen. Sebagaimana aturan Aufbau, ya kan orbital ini diurutkan berdasarkan tingkat energinya. Jadi, kalau saya buat sembunyinya ini adalah tingkat energi, ya, ini tingkat energi, maka atom oksigen ini punya orbital S, satu S, yang tingkat energinya paling bawah. Kemudian dua S lebih tinggi. Oke. Kemudian dua P lebih tinggi lagi. Gitu. Terus kalau saya buat dua nih, Bu. Saya buat dua ya. Di sebelah kanan juga saya buat orbital satu S, orbital dua S, dan orbital 2p. Nah, kalau saya buat dua, kemudian elektronnya akan saya isi nih, Bu, masing-masing. Nah, di sini kan ada dua elektron nih. Di sini ada dua elektron, di sini juga ada dua elektron. Di sini dua p-nya tersimpan. Pakai aturan Hund dan larangan Pauli, penyelesaiannya begini kan. Nah, penyelesaiannya begitu ya. Ternyata begini, Bu. Ini berdua saya sebutnya sebagai orbital atom. Oke, orbital atom. Dari atom apa? Dari atom oksigen. Di sebelah kanan ini juga orbital atom oksigen.
Nah, ketika mereka mau bergabung, dia akan membentuk orbital baru yang akan saya sebut sebagai orbital molekul di tengah. Orbital molekul U2. Nah, perhatikan aturannya begini, Bu. Orbital molekul itu kan dibentuk dari orbital atom. Maka jumlah suborbital yang ada pada orbital atom harus sama dengan jumlah suborbital yang ada pada orbital molekul. Saya ulangi, jumlah suborbital yang ada pada orbital atom harus sama dengan jumlah suborbital yang ada pada orbital molekul. Contohnya, ketika ada orbital 1s bertemu dengan orbital 1s, yang sama-sama orbital atom tuh, akan membentuk orbital molekul. Kan total suborbitalnya ada dua nih, satu dari sini, satu dari sini. Maka total suborbital molekulnya yang akan dibentuk juga dua, satu, dua, gitu ya. Di mana proses pembentukannya akan selalu membentuk proses yang sama. Jadi yang satu tingkat energinya jadi turun, yang satu tingkat energinya jadi naik. Jadi kalau saya perhatikan kan ini turun nih tingkat energinya. Dari dari kondisi awalnya kan turun kan dia. Nah, miring ya. Nah, sementara ini kan naik dari tingkat orbital awalnya. Semua suborbital akan membentuk seperti itu ya. Orbital yang tingkat energinya turun kita sebutnya sebagai orbital bonding. Yang naik kita sebutnya sebagai orbital anti bonding. Nah, gitu ya. Yang turun itu orbital bonding, yang naik itu orbital anti bonding. Kasus yang sama terjadi di sini. Maka dia akan membentuk orbital bonding dan anti bonding dari dua s ketika ketemu dua s ya. Dan ini jumlah suborbitalnya kan masih sama nih, gitu. Kecenderungan yang lain jumlah orbital bonding dan orbital anti bondingnya bakalan sama ya, jumlahnya ya, gitu. Terus coba ibu perhatikan di sini sekarang. Orbital 2p. Ini kan suborbitalnya ada tiga nih. Di sini juga ada tiga. Berarti orbital molekulnya nanti ada 6 suborbitalnya. Jadi dia akan membentuk begini. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Tadi kan saya bilang, yang ke bawah itu bonding, yang ke atas itu anti bonding. Jumlahnya harus selalu sama. Gitu ya. Jadi yang ini bondingnya, dan ini anti bondingnya. Bakalan selalu membentuk begitu, gitu. Ya. Jadi yang ini bonding, yang ini anti bonding. Yang ini bonding, yang ini anti bonding. Oke, itu aturannya ya. Terus berikutnya, orbital molekul ini juga harus diisi elektron, di mana elektronnya diambil dari orbital atom yang ada. Contoh, yang pertama ini, dua ini, kursornya coba diperhatikan nih, kursornya. Ini kan dibentuk dari orbital 1s dan 1s, di mana 1s-nya terisi 2, di sini terisi 2, sehingga orbital molekulnya harus diisi 4 elektron. Jadi, kalau tadi saya bilang begini, total suborbital pada orbital atom harus sama dengan total suborbital pada orbital molekul. Jadi, aturan berikutnya, total elektron yang mengisi orbital atom harus sama dengan total elektron yang mengisi orbital molekul. Jadi, kalau kanan kirinya di sini ada 4 elektron, maka di sini juga harus diisi 4 sesuai aturan Hund dan prinsip larangan Pauli. 1, 2, 3, 4. Hal yang sama di sini diisi 4. 1, 2, 3, 4. Sini hitung elektronnya kan ada 4. Di sini juga ada 4. Totalnya kan 8. Berarti kita harus ngisi di orbital molekul ini sebanyak 8 elektron tetap mematuhi aturan Hund dan nyaman Pauli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu cara menggambarkannya ya. Terus tadi keunggulan dari orbital molekul kan banyak ya, keunggulannya ya. Nah, kalau kita cek lagi keunggulannya apa tadi itu? Keunggulannya bisa menentukan konfigurasi molekul, orde ikatan, dan sifat kemagnetanya. Saya mau jelaskan dari orde ikatan dulu. Ya. Orde ikatan itu rumusnya begini ya, Bu. Orde ikatan itu sama dengan
total elektron pada orbital bonding dikurangi total elektron pada orbital antibonding, ini dibagi dengan 2, Bu. Ya. Nah, jadi dalam kasus ini total elektron bonding yang bisa kita hitung. Ini kan bonding 2, 4, tambah 6, 10. Jadi kalau dimasukkan ini kan jadi 10 nih, dikurangi orbital pada antibonding yang di sini nih. 2, 4, tambah 2, 6. Ya, dibagi dengan 2 sehingga hasilnya sama dengan 10 dikurangi 6 kan 4 nih, dibagi 2 berarti sama dengan 2. Inilah orde ikatannya atau saya singkat UI ke belakangnya. Cuman orde ikatan itu bisa diabaikan bagi mereka yang penuh. Contohnya orbital 1s dan 2s ini kan penuh ini, Bu. Ini dia kan penuh kan. Bagi mereka yang penuh, nilainya bisa diabaikan. Jadi mereka yang penuh nilainya bisa diabaikan untuk menghitung orde ikatan ya. Jadi kan soalnya kan kalau 2 dikurangi 2 kan 0, 2 dikurangi 2 kan 0. Jadi cukup dihitung bagi yang tidak penuh saja. Jadi cukup daripada saya ngitung 10 min 6 bagi 2, mending lebih mudah hitung dari ini saja. Berapa di bondingnya 6, berapa di anti bondingnya 2, dibagi 2 kan hasilnya sama, tetap 2. Ya, jadi kedepannya pakai aja yang tidak penuh. Bagian yang penuh silahkan diabaikan saja untuk menghitung order ikatannya. Oh, Mas, tapi itu kan sama aja kalau begitu. Dulu ini memang sama aja, tapi nanti kalau strukturnya lebih rumit, nanti lebih susah lagi menghitungnya. Jadi kita harus menggunakan eh, menghitung menggunakan mereka yang tidak penuh saja dalam kasus ini ya. Gitu. Oke, itu cara menghitung order ikatannya sehingga ketahuan struktur O2 itu kan kalau digambarkan begini. Inilah yang disebut dengan orde ikatan. Jadi bakalan didapat orde ikatannya sama dengan 2. Ya, jadi kalau orde ikatannya 1 berarti ikatannya tunggal. Kalau orde ikatannya 2 berarti ikatannya rangkap. Kalau orde ikatannya 3 berarti ikatannya rangkap 3. Gitu. Dan eh, kalau misal ditanya, loh, kan teori ikatan valensi juga bisa tuh Mas menentukan orde ikatan. Nah, tapi kan kalau di teori ikatan valensi yang bisa ditentukan ikatan itu tunggal, ikatan rangkap, dan ikatan rangkap 3. Artinya ordenya 1, 2, dan 3 kan? Kalau menggunakan teori orbital molekul, nanti akan ada yang orde ikatannya setengah, 0,5. Ada yang 1, ada yang 1,5. Ada yang 2, ada yang 2,5. Dan itu kan nggak bisa menggunakan teori ikatan valensi. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mau jelaskan tentang sifat kemagnetan ya. Sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan itu ada 3, gitu ya. Yang pertama adalah sifat eh, paramagnetik. Ya, yang kedua adalah diamagnetik. Biasanya kalau mau dibagi 2, sifatnya cuma 2 ini, gitu ya. Tapi kalau mau digolongkan lagi ada yang ferromagnetik. Ya. Nah, diamagnetiknya artinya tidak dapat ditarik magnet, ya. Tidak tertarik magnet, atau tidak tertarik magnet, ya. Kalau paramagnetik, otomatis tertarik dia, tertarik magnet. Kalau ferromagnetik ini ya tertarik, tapi tertarik kuat, ya. Tertarik kuat oleh magnet. Nah ini ternyata bisa ditentukan dari apa? Ditentukan dari suborbitalnya. Diamagnetik itu terjadi ketika ada suborbital yang seluruh suborbitalnya diisi oleh elektron yang berpasangan. Kalau paramagnetik ketika dia punya satu saja elektron yang tidak berpasangan. Dan kalau ferromagnetik ketika dia punya banyak elektron yang tidak berpasangan. Gitu ya. Sehingga dalam kasus ini kalau kita lihat, oh ini berpasangan semua, tapi ada yang tidak berpasangan. Sehingga O2 itu dikatakan bersifat paramagnetik atau dapat ditarik oleh magnet. Gitu ya. Ketika dia tidak
ketika dia punya yang tidak berpasangan, ketika dia punya semuanya berpasangan, maka sifatnya adalah diamagnetik. Ya, itu keunggulan yang kedua, dia bisa menentukan sifat kemagnetan, gitu ya. Oke, terus selanjutnya, ya, begini harus pahami kalau ternyata diagram orbital itu punya tabelnya sendiri. Ya. Jadi dia punya tabelnya sendiri, sebagaimana yang saya tampilkan di sini. Nah, ini namanya tabel diagram orbital ya. Jadi, nah kalau di sini perhatikan di sini, ini kan boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, ini kan terletak dalam satu periode, ya. Mereka terletak dalam periode yang sama. Ternyata ada dua macam bentuk dari dua P ketika bergabung. Ya. Kalau tadi kan saya gambarkan dua P ini bentuknya, kalau saya hitung dari bawah, ya, kayak semacam 1221 gitu ya. Ternyata itu bentuk yang di sini. Untuk oksigen, fluor, dan neon, atau di sebelah kanannya oksigen lah. Dua P-nya itu membentuk urutan begini, 1221. Tapi untuk boron, karbon, nitrogen, 2121. Ini perbedaannya kan. Coba ibu perhatikan suborbital yang hijau. Kalau jumlah antibonding dan bondingnya sama ya, antibondingnya sama-sama 3, antibondingnya sama-sama 3 gitu. Cuma di sini urutannya 2121, di sini urutannya 1221. Itu doang perbedaannya. Ya, itu doang perbedaannya. Dan dari sini juga bisa menentukan ini nanti bond order, ini order ikatan. Ya. Tadi kan saya bilang untuk menentukan order ikatan itu elektron pada orbital bonding di orbital antibonding, tapi itu dari yang tidak punya saja. Coba di sini hitung dari sini, misal dua, order ikatannya berapa? Ini kan penuh kan, nggak usah dihitung. Jadi cukup 2 min 0 bagi 2 jadi 1 buat ordernya. Ini 4 dikurangi 0 min dibagi 2 jadinya 2. N2 tuh order ikatannya ya 3, rangkap 3 maksudnya. U2 rangkap 2, S2 1. Dan neon ini 0. Kenapa 0? Kan itu penuh semua nih. Jadi kalau saya hitung di sini ya 6 dikurangi 6 dibagi 2. 0 bagi 2 ya 0. Gitu. Dan sifatnya ini paramagnetik karena ada yang tidak berpasangan. Ini dia magnetik karena semuanya berpasangan. Dia magnetik sama paramagnetik karena ada yang tidak berpasangan. Dia magnetik karena semuanya berpasangan. Gitu ya terkait sifat kemagnetannya ya. Gitu. Jadi ada perbedaan ternyata di sini ya untuk BCN dan UFME gitu ya. Contoh problemnya kayak apa nanti? Contoh problemnya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini kan ada tiga nih. Ya. Ada tiga, U2, untuk U, N, dan NE. Ya. Saya mau contohkan satu. Ya. Tapi di sini nanti silakan kerjakan untuk yang B dan C. Gitu ya. Nah, saya mau gambarkan diagram orbital untuk U, U2 plus, U2 min, U22 plus, dan U22 min. Ya. Saya mau gambarkan diagram orbitalnya dulu. Nanti dia ikut yang mana? Tentunya ikut yang ini. Gitu ya. Ya, untuk itu saya coba kasih gambarnya dulu. Ini jadi seperti ini ya. Nah, ini saya mau kasih template-nya dulu. Nah, coba ibu perhatikan apa bedanya mereka berdua. Nah, bedanya cuma simpel ya. Di bagian mananya ini ya Bu berbeda. Ini 2121, ini 1221 ya. Beda urutannya saja ya. Ya kan, beda urutannya saja ya. Ini untuk orbital yang di sebelah kiri, jadi DCN mengikuti ini, yang sementara ini untuk NUF yang mengikuti ini ya, itu NUF, UFNE gitu lah. Gitu. Karena saya mau menggambarkan untuk oksigen, maka gambarnya inilah yang saya pakai ya.
Oke, jadi akan saya buat agak banyak di sini. Nah, biar muat begini ya, saya perkecil. Oke, ini. Buat, nah, ini saya geser ke bawah. Pertama saya mau buat untuk O2 nih ya, Bu. Saya mau buat untuk O2. O2 molekul. Oke, nah untuk O2, konfigurasi atom O-nya kan ya sama kayak tadi ya. Jadi sama kayak gini ya. Satu S2, dua S2, dua P4. Ya. Di sini terisi dua, di sini terisi dua, di sini terisi empat. Oke, di sini sama. Dua, tiga, empat. Oke, sehingga di sini terisi empat nih totalnya. Di sini terisi empat juga full. Di sini terisi empat tambah empat delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Hal yang bisa saya hitung pertama di sini adalah orde ikatannya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, hitung dari yang tidak pernah saja. Ya, 3 sama dengan 6 min 2 per 2. Jadinya kan 2. Sekarang saya mau bergerak ke yang ion ya, Bu. Saya mau bergerak ke ion positif dulu. O2 plus nih. Artinya 2 ion sekarang ya. Nah, kalau O2 plus, berarti ada atom yang sudah melepas satu elektron. Saya buat yang kiri tetap. Tetap begini. Jadi ini 24 mas ya. Tapi yang kanan saya buat sudah melepas satu elektron. Jadi 24 awalnya jadi 2p3 sekarang. Ini mah tetap full. Tapi ini terisi 4 ditambah 3. Ya, terisinya 7 jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa yang akan berpengaruh pada dia? Ya, orde ikatannya berpengaruh. Orde ikatannya sekarang jadi 6 min 1 per 2. Jadi berapa ini? 2,5. Gitu. Jadi kalau seolah-olah itu digambarkan O2-nya begini, kalau ini O2-nya begini. Ada ikatan yang putus-putus. Ini ikatannya berapa? 2,5. Nah, mana ini tidak bisa dijelaskan oleh teori ikatan valensi. Gitu ya. Sekarang, saya mau gambarkan dari O2 2 plus aja. Artinya, oksigen yang di kiri dan kanan sudah melepaskan satu elektron. Ini 2p4 jadi 2p3. Ini 2p4 jadi 2p3 juga. Ya. Ini full, ini full, full, full. Di sini terisi 6 totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau saya cari orde ikatannya itu sama dengan 6 dikurang 0 per 2 atau sama dengan 3. Jadi ini adalah oksigen yang punya ikatan pangkat 3. Gitu ya. Sekarang cara yang sama saya lakukan untuk anionnya ini ya, Bu. Ya, untuk anionnya. Oh, dia min dulu. Di sini tetap 4, 2p4, tapi yang di sini sudah ketambahan 1. Awalnya 2p4, sekarang jadi 2p5. Sini tetap full, di sini jadi 4 ditambah 5. Jadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Sehingga dari sini kalau saya cari orde ikatan yang sama dengan 6 dikurangi 3 dibagi 2. Ya. Jadinya 1,5. Ini ikatan yang 1,5 gitu ya. Satu real ikatan, satu putus-putus. Gitu. Ya. Terakhir akan saya buat untuk O2 2 minus. Artinya dua-duanya sudah ketambahan elektron ya. Ini awalnya 4 sekarang jadi 5. Ini awalnya 4 sekarang jadi 5. Nah, gitu. Ini full, ini full. Ini 5 tambah 5 10. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga orde ikatannya sama dengan 6 dikurang 4 per 2 atau sama dengan 1. Ya. Gitu. Sehingga ini adalah O2 yang ikatannya tunggal. Gitu. Kalau diminta untuk mengurutkan, ya, apa yang kita ini? Urutkan kekuatan ikatan dan panjang ikatan. Ya. Pada dasarnya, saya cuma kasih preview ini ya, Bu. Saya cuma kasih preview ini. Kalau ada ikatan karbon dengan karbon, ikatannya panjang karena ikatannya tunggal. Kalau ikatan rangkap dua tambah pendek, ikatan rangkap tiga tambah pendek. Gitu. Jadi semakin ke bawah, orde ikatan itu meningkat nih.
Tapi panjang ikatan itu menurun, gitu. Ini kalau ditanya sifat orde ikatannya gimana, gitu ya, atau kekuatan ikatan gimana, ya urutin saja. Jadi kalau saya urutin dari kekuatan ikatannya itu yang paling kuat adalah yang orde ikatannya paling tinggi. Yang paling tinggi adalah O22 plus. Ya, dilanjutkan O2 plus 2,5. Dilanjutkan O2, dilanjutkan O2 min, dilanjutkan O2 min. Jadi urutannya yang paling kuat adalah O2 plus, dilanjutkan O2 plus, dilanjutkan O2, dilanjutkan O2 min, dilanjutkan O2 min. Gitu ya. Berarti panjang ikatannya kebalikannya. Gitu. Yang paling kuat ikatannya dia adalah yang paling pendek. Ya. Ini paling pendek dilanjutkan U2 plus, U2, U22 min, U2, 2 min. Ini min ya, min, sorry. U2, 2 min, U2 min ya. Oke, gitu ya. Oke. Sorry, Bu. Nah, berikutnya sifat kemagnetannya, Bu. Ya, saya mau analisis satu persatu sifat kemagnetannya ya. Jelas yang ini sifatnya adalah paramagnetik. Ya. Biar singkat saya singkat P dan D saja ya. Ini paramagnetik, ya. Ini paramagnetik, ini diamagnetik, ya. Kemudian ini paramagnetik karena ada referensi tidak berdasarkan ini diamagnetik, gitu ya. Nah, kalau ditanya urutan sifat, ini pertanyaan lanjutannya ya sebenarnya, atau sifat keparamagnetan ya, keparamagnetan. Artinya siapa yang paling kuat tertarik oleh magnet? Ya kita kembali ke landasan awalnya, ke teorinya. Ya. Pada dasarnya paramagnetik itu muncul karena ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, kedepannya biar istilahnya mudah, saya singkatnya INP ya. Ini singkatan dari elektron non-pair. Makin banyak elektron non-pairnya, maka sifat keparamagnetannya makin kuat. Ya, makanya saya data nih satu persatu. Ini INP-nya sama dengan 2. Ada 2 pasangan elektron yang tidak suborbital yang elektronnya tidak berpasangan ya. Ini INP-nya sama dengan 1. Ini enggak punya INP, enggak usah saya tulis ya. Ini INP-nya sama dengan 1 ya. Dan ini enggak punya INP juga. Jadi kalau ditanya siapa yang paling kuat ya yang INP-nya paling tinggi, yang INP-nya 2 gitu ya. Yaitu O2, O2 nih yang paling kuat ya. O2. Dilanjutkan oleh yang INP-nya 1. Yang INP-nya 1 itu adalah O2 plus dan O2 min. Ya. O2 plus yang sama kekuatannya dengan O2 min. Baru dilanjutkan O22 plus yang sama kekuatannya dengan O22 min. Itu urutan sifat keparamagnetannya. Ya. Nah, untuk itu saya mau di sini urutan untuk ini ya. Untuk yang D dan C, silakan urutan kekuatan ikatannya dan panjang ikatannya plus, ya, dia ada yang baru ya, plus sifat keparamagnetannya ya, keparamagnetannya. Ya, gitu. Silakan. Ini bisa digambarkan dulu diagramnya. Untuk yang N2 masih sama pakai yang ini, tapi untuk yang N2 enggak ya. Untuk N2 pakai yang di sebelah kiri, tapi untuk N2 pakai yang di sebelah kanan, gitu ya. Nah,
Tapi saya mau jelaskan yang satu saja untuk yang NE misalnya, NE. Nah, saya mau jelaskan dua ini ya, Bu. Nah, oke. Ini saya mau buat untuk Ne2 molekul. Yang ini saya mau buat untuk Ne2 min ions. Nah, saya tahu kan Ne itu konfigurasinya nomor atomnya 10 ya. Satu S2, 2 S2, 2P6. Artinya ini terisi 2, ini terisi 2, ini terisi 6. Ini terisi 2, ini terisi 6. Oke. Sehingga ini penuh, 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 ini pun penuh. Dalam kasus ini, coba bisa diperhatikan kalau saya cari orde ikatannya gimana ya, Bu? Mau pakai yang paling atas misalnya, ya. Kan jadinya 6 min 6 per 2, jadinya 0. Kasusnya seperti ini, ketika kita menemukan diagram orbital yang orde ikatannya sampai dengan 0, ini menandakan kalau neon tidak akan pernah berikatan dengan neon yang lain. Ya, kalau orde ikatannya 0, artinya antara Ne dengan impossible untuk berikatan. Ya, tidak mungkin. Namanya juga makhluk gas, ya tidak mungkin berikatan antara satu atom dengan atom yang lain. Itu maknanya dari orde ikatan yang sama dengan 0. Gitu. Hal yang bisa terjadi itu untuk Ne2 min atau Ne2 plus nanti. Itu mungkin saja berikatan gitu ya. Contoh untuk Ne2 min ini gimana? Untuk Ne2 min satu elektron bakalan tetap Ne, tapi satu elektron jadi Ne min nanti. Sehingga konfigurasinya jadi satu S2, 2 S2, 2P6, dan 3 S1. Jadi untuk salah satu atom nanti harus ditambahkan orbital baru. Gini ya gini. Set, ini full, ini terisi full ya. Nah, ini terisi full. Tapi untuk yang NN ketambahan satu, akibatnya saya harus nambahin orbital yang baru yang di atasnya. Set, set gitu. Untuk orbital 3S-nya. Sama, dia akan membentuk orbital bonding dan anti bonding. Yang mana ini kosong nggak terisi, tapi yang ini terisi satu. Gitu. Akibatnya di sini muncul satu, makanya orde ikatannya jadi ada. Pakai aja yang nggak full nih berapa? 1 min 0 per 2 jadinya 0,5. Ini baru mungkin Ne2 min mungkin ditemukan, tapi Ne2 tidak mungkin ditemukan. Gitu ya. Oke, selesai. Gitu. Dan satu lagi, ya keunggulan dari teori orbital molekul, nah, keunggulannya kan tadi saya bilangnya dia bisa menentukan yang pertama malah, bisa menentukan konfigurasi molekul. Nah, something yang mungkin bikin siswa itu bumi gitu ya. Hal yang baru dari sini adalah konfigurasi orbital molekul yang beda. Nah, ini coba saya tunjukkan keunggulan dari nah, ini PON pada orbital molekul. Tom itu keunggulannya kan bisa menentukan konfigurasi molekul. Oke, saya contohkan begini. Nah, ini kan tadi saya gambar, coba saya pindahkan ulang ke bawah. Oke, saya geser ke bawah. Nah, ternyata masing-masing orbital molekul ini punya nama, Bu. Kan ini punya nama orbital atomnya. Satu S, 2S, 2P kan punya nama. Ternyata orbital molekulnya juga punya nama. Nah, ini coba saya salin lagi. Dia ternyata punya nama di sini. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ternyata dia punya nama. Ya. Ini orbital bondingnya, ini orbital anti bonding. Bedanya antara bonding dengan anti bonding ada starnya, ada bintangnya. Ya. Itu jadi kan ini bonding punya nama ini anti bonding ada starnya. Jadi kalau saya tulis namanya sebenarnya orbital yang ini punya nama. Oke, sudah jadi. Nah, yang ini namanya adalah orbital sigma 1s.
Yang atas ini sigma 1 S star. Yang ini sigma 2 S. Yang ini sigma 2 S star. Ya. Sebenarnya ini masing-masing punya nama nih. Nah, saya cek nih dari oksigen sesuai tabel. Sigma 2P terus P2P di atasnya yang starnya ya. Jadi yang sendirian itu sigma 2P, ini P2P. Berarti ini P2P star dan ini sigma 2P star gitu ya. Ternyata masing-masing suborbital juga punya nama. Sebagaimana orbital atom punya nama, maka orbital molekul juga punya nama. Maka kalau saya menuliskan konfigurasi nih, konfigurasi dari atom oksigen, gimana? Ya begini, konfigurasi dari atom oksigen itu 1 S2, 2 S2, 2P4. Tapi coba di sini perhatikan, kalau ini gimana? Konfigurasi dari molekul. Gitu. Molekul yang dikasih konfigurasi. Molekul O2, gimana konfigurasinya? Urutan dari ini. Dari yang bawah ke atas gitu ya. Kita baca satu persatu. Yang pertama ada sigma 1 S. Berisi berapa elektron? Dua. Kemudian ada sigma 1 S star. Berisi berapa? Dua elektron. Lagi-lagi ke atas ada sigma 2 S. Berisi dua elektron. Sigma 2 S star. Berisi dua elektron. Kemudian ada sigma 2P. Ya, terisi dua elektron. Kemudian ada P2P. Terisi 4 elektron. Kemudian ada terakhir P2P star ya. Di sini terisi dua elektron. Gitu ya. Ini namanya konfigurasi molekul gitu ya. Nah, jadi tugas untuk ujian ini ya konfigurasi molekul nggak usah lah, nggak bisa ditulis ya. Tapi saya mau di sini coba gambarkan seluruh diagram orbitalnya untuk ini yang diurutkan tadi, untuk N2, N2 plus, N2 min, N22 plus, N22 min, Ne2, Ne2 plus, Ne2 min, Ne22 plus, dan Ne22 min gitu ya. Digambarkan kayak gini ya, beserta dengan nama orbitalnya. Ini kan sudah ada nama orbitalnya masing-masing ya, yang bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini atau bisa lihat di tabel yang tadi gitu ya. Baru nanti tentukan order ikatan,nya, urutan kekuatan ikatan, banyak ikatan, dan kita ke para makmutannya ya. Gitu kira-kira ya. Ini gini ya. Silakan Ibu bisa pause dulu videonya dan bisa dimulai untuk mencoba mengerjakan ya. Gitu. Kalau masalah konfigurasi molekulnya, ya kalau dirasa kebanyakan, tapi kalau mau disusun semua, saya lebih suka gitu ya. Misal P2 kayak apa, P22 min kayak apa, P22 plus kayak apa gitu. Tapi kalau dirasa terlalu banyak, bisa ditulis konfigurasi molekul dari molekulnya saja, yang ion nggak usah. Jadi yang ini, misal untuk yang N2, ini tuliskan konfigurasi molekulnya, tapi yang ini nggak usah, tinggal nguritin saja. Ne2 tuliskan konfigurasi molekulnya, yang ini nggak usah. Tapi kalau mau ditulis semua, ya mangga. Apa kalau mau ditulis semua, ya gitu. Oke. Nah, masih di kasus yang sama, saya mau cerita lagi tentang fun fact-nya, gitu ya. Kenapa dalam kasus tabel yang tadi, ya, kenapa susunannya bisa berbeda? Kenapa susunannya bisa berbeda? Ya? Nah, di sini saya mau drop gambar di sini. Ya. Sebelum saya jelaskan, coba 30 detik atau 45 detik di sini fokus sama gambar ini. Terus coba belajar menyimpulkan kira-kira apa gitu ya yang bisa saya ekstrak dari gambar ini. Silakan di sini coba perhatikan dulu. Ya, nah kalau sudah, ini sebenarnya adalah
tabel yang sama tadi ya, dari golongan sebelah kiri nitrogen dan sebelah kanan oksigen gitu ya. Nah, sebenarnya kan perbedaan antara mereka berdua terletak di sini nih. Kalau saya kasih garis pemisah, nah perbedaannya kan di sini nih antara golongan yang sebelah kiri dan golongan yang sebelah kanan. Jadi golongan 2121 dan 1221 ya. Ini kan 2121 dan ini 1221. Ternyata perbedaan mereka hanya disebabkan oleh ini di orbital molekul sigma dioktinnya. Jadi dia ternyata makin tinggi nomor atomnya dia makin turun, tapi suatu waktu dia jadi di bawahnya gitu ya. Jadi sebenarnya berubah bukan bukan semuanya, dua P-nya saja berubah. Urutan ini yang awalnya di atasnya sigma 2P sekarang jadi di bawahnya sigma 2P. Ini saja yang berubah. Jadi kan kalau dia perjalanan dia jadi turun ke bawah, gitu ya. Jadi dia turun ke bawah. Ya. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, ya. Contoh Li, Be, boron, karbon, mereka semua kan sama-sama punya orbital 1s, sama-sama punya orbital 2s, gitu. Tapi 2s-nya Li dengan 2s-nya berilium beda, tingkat energinya beda, gitu. Ternyata makin besar nomor atomnya, maka tingkat energi makin turun. Jadi kalau dilihat flow-nya ini turun kan, enggak. Lithium punya dua S, tapi dua S-nya lithium dengan dua S-nya berlium beda, tingkat energinya nggak sama, gitu ya. Kalau tadi kok kakak gambarin, oh kok kakak, kok Mas Novian gambarin sama gitu ya, soalnya satu S dan satu S ini kan dari atom yang sama, dari atom O. Kalau semisal nanti saya gambarin atom O misal berikatan dengan N gitu ya, maka tingkat energinya nggak sama. Yang nomornya atomnya lebih besar, dia lebih turun ke bawah gitu ya. Tingkat energinya lebih turun ke bawah ya. Maka dari itu ya saya akan tunjukkan Laksel untuk kasus yang seperti itu. Nah, coba di sini perhatikan soal ini ya. Katanya di bawah ini berkaitan dengan spesies CN min itu ya hari ini cyanida ya, yang selanjutnya. Jadi CN min bermuatan min dan NO min. Pertama diminta tuliskan label atau nama tiket. Maksudnya diminta untuk menggambarkan diagram tiket energinya seperti ini ya. Nah, kalau CN min no problem misalnya nggak ada masalah karena atom C kecenderungannya begini, N kecenderungannya begini. Kalau mereka bergabung ya, ya begitu, gitu ya. Tetap seperti interaksi dia ya. Nah, tapi kalau NO ini, nah kalau NO ini kan atom N kan kecenderungannya 2121, tapi atom O satu dua satu. Yang mana yang akan diikutin? Yang akan diikutin adalah yang sebelah kanan, yang small 2s2p interaction, bukan yang large, tapi yang small 2s2p interaction. Jadi nanti nitrogen dan oksigen, orbital molekulnya akan mengikut yang sebelah kanan, akan mengikut atom oksigen. Nah, kalau saya gambar ini sekarang, NO min, ya, NO min ions. Nah, saya harus tentukan dulu siapa yang akan bermuatan negatif di sini. Yang akan bermuatan negatif adalah yang lebih elektronegatif, gitu ya. Siapa yang lebih elektronegatif? FUN, karena O sebelah kanan dia lebih elektronegatif. Maka eh, oksigennya akan bermuatan negatif ya. Unit 7, unit 8. 1S2, 2S2, 2P, 3 ya. Ini 2P 3 ya. Kemudian ini 1S2, 2S2 harusnya 2P4, tapi sekarang 2P5. Karena dia ketambahan satu elektron ya. Maka di sini akan saya mulai menuliskan konfigurasinya nih, Bu. Ya. Mulai dari atom nitrogen dulu. Ya. Ini diagram tingkat energinya. Paling bawah ini ada atom nitrogen dulu ya. Ada satu S di sini. Ada dua S di sini. Dan ada dua P di sini ya. Gitu. Oke, kemudian dari oksigen, dia kan juga punya satu S, dua S, dan dua P. Tapi tingkat energinya sedikit lebih rendah. Karena nomor atomnya lebih tinggi ya. Jadi kalau mau digambarkan ini sedikit lebih rendah. Set, gitu ya. Ini satu S-nya, kemudian ini dua S-nya, ya sedikit lebih rendah. Sedikit saja ya. Ya, ini dua S, dan ini dua P-nya juga sedikit lebih rendah. Nah, kemudian di sini akan terbentuk
orbital bonding dan anti bonding. Ini bonding, ini anti bonding, ini bonding, ini anti bonding. Nah, untuk yang 2P, nanti kecenderungannya tidak akan ikut yang nitrogennya, tapi ikut oksigennya. 21, 12, 21 itu ya. 12, 21. Ini 12, ini 21. Nah, akan ikut yang seperti ini ya. Terus saya tinggal tarik garis, seret, 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 seret. Ini. Nah, tinggal saya isi elektron nih, Bu. Ini terisi dua. Ya, ini dari nitrogen ya. Ini dari nitrogen dan ini dari oksigen min. Yang tengah ini adalah NO min gitu ya. Ini terisi dua. Ini terisi tiga. Ini terisi dua. Ini terisi dua. Ini terisi lima. Ya, 45. Sehingga di sini full, di sini full, di sini full, di sini full. Di sini totalnya terisi 5 tambah 3. Terisi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi sistemnya seperti ini. Dan saya harus kasih nama di sini ya. Nah, kalau di sini masih ingat namanya masing-masing ya, mudah saya. Ini namanya sigma 1S. Ini sigma 1S star. Ini sigma 2S, ini sigma 2S star. Ini sigma 2P, yang atas ini P2P, yang ini P2P star, yang paling atas sigma 2P star. Ya. Gitu. Oke. Nah ini ya, diminta ya, tuliskan label dan nama tingkat energinya ini ya. Ya, atau tulis konfigurasi elektronnya kalau mau lengkap di sini ya. Terus tentukan orde ikatannya. Nah, tinggal dicari dari yang tidak penuh saja ya, yaitu 6 min 2 per 2. Jadinya 2 ya, orde ikatannya ya. Terus spesies manakah yang ikatannya lebih panjang? Nah, ini tugas buat di sini. Silakan CN ini digambarkan strukturnya nanti seperti apa ya. Dan tentukan sifat kemagnetan untuk kedua spesies tersebut ya. Kalau yang ini jelas dia paramagnetik ya, paramagnetik karena punya suborbital yang terisi elektron yang tidak berpasangan gitu ya. Itu sifatnya paramagnetik ya. Oke, silahkan Ibu bisa pause videonya dan mulai mencoba untuk mengerjakan gitu ya. Nah, eh, tugas yang lain ya dikerjakan dengan cara yang sama. Silakan Ibu nanti coba kerjakan untuk problem ini ya. Jadi masih terkait tentang teori orbital molekul ya. Teori orbital molekul ya. Kemudian silakan coba kerjakan juga latihan 3.7. Nanti bisa di post ya videonya dulu. Coba mulai mengerjakan. Nah ini silakan coba juga dikerjakan ya. Ada salah satu soal yang jawabannya adalah salah satu dari dua kesimpulan yang ada di sini tadi. Kesimpulannya kan dua ya. Ternyata perbedaan eh, di- dua dua satu dua satu dan 1221 perbedaannya hanya pada orbital dua punya. Terus kesimpulan kedua, makin besar nomor atomnya maka tingkat energinya makin rendah. Itu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lain, gitu ya. Kemudian spesies yang lain, soal yang lain cara jawabnya sama seperti tadi ya. Itu untuk laksol PON-nya. Oke. Untuk laksol PIV-nya, saya tuliskan di sini. Ya. Itu laksol PIV-nya, latihan 3.5, silakan bisa ibu post, kemudian coba mulai mengerjakan, dan latihan 3.8. Itu latihan 3.8. Ya. Jawabannya nanti bisa ibu kumpulkan sebelum pertemuan berikutnya ya. Bisa lewat WhatsApp atau bisa tunjukkan ke saya langsung nanti ya ketika pertemuan berikutnya ya gitu. Oke, sebenarnya di sini tinggal satu lagi yang mau saya jelaskan, ya saya jelaskan di bawah saja terkait konfigurasi PON ini. Ya, jadi pengisian elektron di dalam PON itu
dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada HOMO, yang kedua ada LUMO. Ini singkatan ya, Bu. LUMO itu adalah singkatan dari Highest Occupied Molecular Orbital. Sementara LUMO ini adalah Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Nah, jadi untuk HOMO ini ada highest tertinggi, occupied terisi. Adalah molekular orbital tertinggi yang terisi elektron. Kalau LUMO adalah molekular orbital yang nggak terisi dan terendah. Jadi HOMO dan LUMO ini biasanya atas bawah gitu ya, berkaitan ya. Contohnya dalam kasus ini nih. Nah ini orbital yang terisi dan tertinggi kan yang ini ya, P2P. Ini adalah HOMO-nya, highest occupied orbital molecule. Dan kalau orbital molekul yang tidak terisi dan terendah, ya kan ini adalah LUMO-nya, gitu ya. Sehingga dari kabel ini, kalau kakak urut, ini apa lagi? Kalau saya urutkan di sini ya, nah, kalau di sini saya urutkan ya Bu. Nah, saya akan lingkari bagian homonya dulu. Ya. Bagian homonya kalau saya lingkari ini homo, 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 dan ini homo. Highest occupied molecular orbital, homo. Ya, jadi orbital molekul yang terisi dan tertinggi, gitu. Kalau LUMO adalah ini LUMO, 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 dan di atasnya ini masih ada ya sigma 3s ya yang kosong, ini adalah LUMO-nya. Lowest unoccupied molecular orbital. Jadi orbital molekul yang tidak terisi dan terendah. Gitu. Jadi HOMO dan LUMO itu biasanya berdampingan gitu ya. Udah selesai, itu adalah keseluruhan dari teori orbital molekul dan dari ikatan valensi. Pada dasarnya ya, teori orbital molekul itu kan teori yang menganggap bahwasanya ikatan itu terbentuk oleh seluruh elektron. Jadi seluruh elektron baik di dalam atau di luar atau elektron valensi terlibat dalam proses pembentukan sebuah ikatan. Contohnya ini kan NO 1S elektronnya terlibat gitu ya. Nggak cuma di elektron terluar. Satu S juga terlibat. Mau elektronnya besar gitu, mau opennya banyak, maka seluruh elektron. Bahkan elektron terdalamnya di kulit pertama, di kulit kedua, di kulit ketiga, di kulit keempat, semuanya terlibat. Ya. Tapi kalau PIV, teori ikatan valensi yang terlibat hanya elektron valensinya saja. Dua-duanya sama-sama punya kekurangan dan kelebihan gitu ya. Tergantung sama penggunaannya. Kalau nanti tujuannya hanya menentukan tipe molekul atau bentuk molekul atau hibridisasi atau studi ikatan, KIV is the best in here. But if you want to uh, determine the configuration of molecule atau bond order pada ikatan atau paramagnetism ya sifat keparamagnetan, maka bisa menentukan teori orbital molekul. Itu the best way untuk mendeskripsikan tiga sifatnya tadi gitu. Jadi tergantung mau menggunakan PIV atau PON ya tergantung keperluan gitu ya. Gitu. Jadi setelah selesai belajar tentang atom sudah mantap, maka molekul juga dimantapkan oleh dua teori ini ya. Teori ikatan valensi dan teori orbital molekul. Ya, selesai. Itu Bu ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa ada PR-nya ya. Ya, ini bisa langsung kerjakan tiap video nanti bisa di-post gitu ya. Terus jawabannya bisa dikirim ke saya nanti ya Bu. Ya. Ini waktunya nanti saya kirimkan di hari Hanya. Di catatan juga apa dua catatan tulisan berarti ini ya. Eh, terkait jawaban nanti bisa dikirimkan ke saya, dikirimkan secara langsung di pertemuan berikutnya ya, atau bisa dikirimkan lewat WhatsApp ya. Gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya katakan pada pertemuan ini karena kita
Mulai dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa, semoga apa yang sudah kita pelajari barusan bisa bermanfaat dan bikin dilipat lain. Ya. Doa dalam hati bisa dengar. Ya. Doa bisa dicukupkan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf ya. Eh, saya akhiri. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, Bu. Dan selamat belajar waktu puasa. Ya, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.